Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat mengikuti ibadah pada hari ini, Minggu 2 Februari 2025 dengan tema Ajarku Mengenalmu. Mari kita memasuki ibadah dengan bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 4, Hai Mari Sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha besar. Mulia namanya, katanya megah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Mari kita nyatakan pelengkap Kidung Jemaat PKJ 3, Ajaib Namanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami hendak menyambut dan mendengarkan sabda-Mu. Pimpin dan sertai kami dengan kekuatan Roh Kudus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan Injil diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas 4. Lukas 4 ayat 21 sampai 30 yang berbunyi demikian. Ia mulai berkata kepada mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini ketika kamu mendengarkannya. Semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran
akan perkataan penuh rahmat yang diucapkannya. Lalu kata mereka, "Bukankah ia ini anak Yusuf?" Kemudian berkatalah ia kepada mereka, "Tentu kamu akan mengatakan betapa kami kepadaku. Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di kampung halamanmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum." Katanya lagi, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tidak ada nabi yang diterima di kampung halamannya. Aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia, terdapat banyak janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika kelaparan yang dahsyat menimpa seluruh negeri. Namun Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat, di tanah Sidon. Pada zaman Nabi Elisa, banyak penderita sakit kulit menular di Israel, dan tidak seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain Naaman, orang Syria itu." Mendengar hal itu, semua orang di rumah ibadat itu sangat marah. Mereka bangkit, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia lewat di tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah pernyataan, hampir semua hikmat yang kita miliki, yakni hikmat yang benar, terdiri dari 2 hal, pengenalan akan Allah dan pengenalan akan diri sendiri. Pernyataan Calvin ini sejalan dengan kesaksian Rasul Paulus. Dalam suratnya, Rasul Paulus menyampaikan dengan baik pengenalannya tentang dirinya sendiri. Dalam permenungannya, pengenalan itu Rasul Paulus peroleh karena Allah yang memampukannya. Dapat kita katakan, mengenal Allah sangat erat kaitannya dengan mengenal diri sendiri. Jalan menuju pada pengenalan itu ada di hadapan kita setiap hari. Sebagaimana seorang filsuf Sokrates mengatakan, hidup yang tidak direfleksikan tidak layak untuk dijalani. Artinya apa? Artinya kita perlu senantiasa menelaah, merenung diri kita sendiri agar dapat semakin mengenal diri dan mengenal Tuhan. Saudara-saudara, tantangan yang kita hadapi adalah kecenderungan kita dalam memandang hidup ini secara parsial atau secara sebagian-sebagian saja. Hal ini membuat kita kurang dapat melihat segala sesuatu dalam keterhubungannya dengan orang lain. Inilah keterbatasan kita secara manusia. Sekalipun pengenalan manusia akan Allah tidak sempurna, namun kita, orang Kristen, memiliki jaminan bahwa Allah di dalam kasih-Nya sangat mengenal kita. Di dalam kasih-Nya, Ia memilih kita
untuk menjadi umat-Nya. Ia mengenali kita domba-dombanya, dan kita menanggapi, kita pun perlu senantiasa mengupayakan mengenal Allah. Saudara-saudara, pada bacaan Injil Lukas saat ini merupakan satu rangkaian dalam perikop yang berjudul Yesus ditolak di Nazaret. Setting peristiwa terjadi setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes, kemudian dicobai oleh iblis di padang gurun. Setelah itu Tuhan Yesus datang ke Galilea, kemudian ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan. Di sana Yesus masuk ke bait Allah dan mendapatkan giliran menjadi lektor atau membaca bagian kitab suci, yaitu Yesaya 61 ayat 1 dan 2, sebagaimana ditulis dalam bacaan Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Roh Tuhan ada padaku, karena Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Lukas menceritakan adegan pembacaan ini dengan dramatis, seperti ditulis di ayat 20. Kemudian Yesus berkata di ayat 21, "Pada hari ini genaplah nas ini ketika kamu mendengarkannya." Dengan perkataan ini, Tuhan Yesus hendak menegaskan bahwa Ia diurapi oleh Tuhan Allah, dan Ialah Yesus Sang Mesias yang dinantikan. Lalu di ayat 22 menceritakan tanggapan semua orang dalam tanda kutip yang membenarkan perkataan Yesus. Namun ketika Tuhan Yesus menyinggung tentang janda Sarfat yang mendapatkan berkat dibandingkan janda Israel, dan Naaman orang Syria yang mendapatkan kesembuhan dari sakit kulit yang menular, orang banyak itu menjadi marah. Karena marah, maka mengusir Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perubahan sikap dalam tanda kutip semua orang, dari yang semula bersimpati, semula membenarkan perkataan Yesus, kemudian menolak Tuhan Yesus. Tadinya bersimpati, lalu kemudian menjadi antipati, memberi petunjuk kepada kita bahwa fanatisme kesukuan yang ekstrim menjadikan orang Israel bertindak dan berpikir eksklusif. Mereka berpikir orang Sarfat dan Syria semestinya tidak mendapatkan berkat yang berkat adalah orang-orang keturunan Abraham. Hal ini menggambarkan bahwa orang banyak itu belum mengenal Allah yang menyediakan keselamatan bagi semua orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka mari kita olah pikir, olah wawasan, olah akal, jangan sampai kita punya sudut pandang yang parsial atau sudut pandang dari sudut tertentu saja. Sulit bagi kita untuk melihat segala sesuatu dari sudut yang luas. Itulah sebabnya kita punya keterbatasan untuk mengenal Allah. Karena keterbatasan, maka kita perlu mengupayakan pengenalan itu melalui rendah hati, melalui ketaatan, melalui sikap inklusif,
Apa itu? Yaitu sikap yang meyakini bahwa Allah juga berkenan untuk semua orang, dan mari setiap karunia yang Tuhan berikan kepada kita hendaknya digunakan untuk kepentingan bersama dan semua di dalam kasih. Amin. Saat teduh untuk kita. Saat teduh selesai. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, dan pengakuan iman rasuli hendak kita nyatakan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 280 bait 1 sampai dengan bait yang ketiga, Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang asal, ku jadi suci di dalamnya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kehidupan kami. Kami mendoakan keluarga-keluarga kami. Kami berdoa untuk para orang tua lansia adiuswo, para pensiunan, para orang tua yang giat bekerja, tekun bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Kami berdoa untuk anak-anak dalam segala kegiatan dan aktivitas. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja dimanapun berada, untuk umat Kristen yang percaya kepadamu di penjuru bumi. Berilah semangat. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kami dapat mensikapi setiap keadaan yang ada, iklim dan perubahan cuaca. Berilah kami kewaspadaan dan menjaga diri dengan baik, sehingga apapun yang terjadi di lingkup kami, Tuhan mau menggerakkan dan mengubah pola pikir kami. Engkau berkati para korban bencana alam dimanapun berada. Doa ini kami haturkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita dengan menghaturkan persembahan dengan dasar dari 1 Tawarikh 29 ayat 1 ayat 14. Demikian. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita nyatakan persembahan kita dengan iringan pelengkap Kidung Jemaat PKJ 146, Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa
Mari kita berdoa mengaturkan persembahan kita. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur dari umat-Mu yang telah Engkau selamatkan ini. Jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pelayan kasih dan keadilan. Dan ajarlah kami selalu untuk dapat mempersembahkan hidup kami kepadamu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita nyatakan nyanyian pengutusan, pelengkap Kidung Jemaat PKJ 281, tiap orang harus tahu. Mari kita hundur dan menyambut berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Maranatha, 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 Maranatha.